Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari yang ke-6 ya dari bulan Ramadan, kita masih bisa berjumpa lagi ya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mari kita lanjutkan untuk pembahasan hari yang ke-6 adalah hadis yang ke-6 ya. Dan sebagaimana kemarin saya spill bahwa ini nanti untuk kisahnya itu panjang, tapi nggak apa-apa lah kalau durasi videonya agak panjang dibandingkan biasanya. Yang penting ini kebaca semua ya. Jadi langsung kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyiri salihina wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hadisu as-sadisu, hadis yang ke-6 ya. An Abi Nasr Al-Wasiti, diriwayatkan dari Abu Nasr Al-Wasiti. Saya nggak tahu ini sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya. Qala, beliau berkata, sami itu Abu Roja Al-Utaridi. Nah ini tadi sempat saya cari ya. Jadi Abu Roja Al-Utaridi gitu. Saya mendengar dari Abu Roja Al-Utaridi yahdusu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana ini diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa kisahnya begini, anna Arabian ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala balagoni anka annaka taqulu minal jum'ati ilal jum'ati wa minas salati ila salati kafaratun lima bainahuma lima nijtanaba al kabaira. Sesungguhnya ada seorang badui yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang badui tadi itu berkata begini, telah sampai kepada saya bahwa Anda itu pernah mengatakan antara satu Jumat ke Jumat yang lain serta dari sholat ke sholat yang lain itu bisa menjadi pelebur bagi hari-hari di antara keduanya. Itu kalau hari ya. Kalau Jumat ya berarti Jumat, kalau sholat ya berarti waktu antara sholat ke sholat. Bagi siapapun yang menjauhi dosa besar. Jadi meskipun orang tersebut itu misalkan ya nggak sengaja melakukan dosa kecil antara satu sholat ke sholat yang lain, mungkin antara sholat duhur sampai sholat asar, kalau antara Jumat ke Jumat yang lain ya berarti di suatu hari dia mengerjakan dosa kecil, maka insya Allah ya itu akan menjadi pelebur ya bagi orang tadi kalau orang tadi itu mau meninggalkan dosa besar ya. Ini juga sesuai dengan ayat Quran itu, saya lupa ayatnya, tapi ini juga pernah diceritakan sama Gus Baha ya, disampaikan sama Gus Baha bahwa barokahnya orang yang mau meninggalkan dosa besar itu insya Allah ya dosa-dosa kecil itu akan terhapus gitu. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah di sini menjawab, "Na'am, iya, saya pernah berkata begitu." Summa zada, kemudian di sini Rasulullah menambahi, faqala, beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadamin minha ka'amali isrina sanatan fa idza faraga minal jum'ati ujiza bi amali mi'atai sanatin." Mandi di hari Jumat itu bisa menjadi kafarah, bisa menjadi tebusan, serta berjalan melaksanakan sholat Jumatan itu juga bisa menjadi tebusan atau kafarah atau pelebur. Setiap langkah yang dilaksanakan untuk pergi menuju Jumatan itu sebanding dengan amal selama 20 tahun. Ketika seseorang itu selesai melaksanakan Jumatan, maka dia itu dikasih balasan setara 200 tahun, setara amal sebanyak 200 tahun. Nah, dari sini kita harus harus lebih memperhatikan. Hari Jumat itu hari yang kita dianjurkan untuk fokus ke akhirat ya, karena ini tadi mengingat banyaknya fadilah di hari Jumat, setiap langkah dihitung amal 20 tahun, selesai melaksanakan Jumatan dihitung sudah mengerjakan amal selama 200 tahun. Begitu banyak ya pahala-pahala yang bisa kita tuai ya, pundi-pundi pahala di hari Jumat itu sangat besar sebagaimana hadis ini. Rawahal hadisa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, itu untuk hadisnya. Sekarang kita masuk ke ceritanya yang ada kaitannya dengan hari Jumat ya. Kalau saya tadi baca kisahnya itu lebih ke titik fokus hari Jumatnya. Akan tetapi sebelum itu kita perlu mengenal dulu riwayat Abu Bakar ini ketika sebelum Islam itu dia itu siapa. Nah, di sini dikisahkan wa dzakara annahu kana tajiran waqtal jahiliyati. Di sini rawi menyebutkan bahwa dulu Abu Bakar itu merupakan seorang pedagang di zaman jahiliyah. Wa kana sababu islamihi annahu ra'a ru'ya fi syami fa ra'a fi manamihi anna syamsa wal qamara yakunani fi hijrihi. Nah, sebab dia masuk Islam pada saat itu dia itu bermimpi, dan pada saat itu dia itu masih di Syam. Di Syam dia itu bermimpi bahwa ada matahari dan bulan yang masuk ke dalam rumahnya. Fa akhadahuma biyadihi wa dhammahuma ila sadrihi wa labisa alaihima ridaahu. Nah, kemudian Abu Bakar itu mengambil matahari dan bulan tadi dan mengumpulkannya ke dadanya dan ditutupi sama rida itu sorban ya, ditutup sama ridanya sama sorbannya ya, pemahamannya aku seperti itu ya yang saya tangkap ya. Falamma intabaha dhahaba ila rahibin an-nasori liyas'alahu anir ru'ya. Nah, ketika Abu Bakar ini bangun, dia itu pergi menuju pendeta an-nasori. Di sini redaksinya itu an-nasori ya. Mungkin pendeta Nasrani ya. Untuk tanya mengenai takbir atau maksud dari mimpi tadi. Fahadara wa qala ar-ru'ya wa talaba minhu at-takbir. Maka Abu Bakar tadi itu datang menemui pendeta tadi, menceritakan mimpinya dan meminta kira-kira maknanya itu apa. Faqala ar-rahibu, si pendeta ini tanya, min aina anta, dari mana engkau? Qala min Makkah. Abu Bakar menjawab dari Makkah. Qala, pendeta tanya lagi, min ayyi qabilatin, dari kabilah apa? Qala min qabilati Tamimin, dari kabilah Tamim. Qala wa ma sya'nuka, pekerjaanmu apa? Qala at-tijaratu. Abu Bakar menjawab, saya ini berdagang. Qala, nah baru kemudian di sini si pendeta itu menjawab, saya khruju fi zamanika rajulun hasyimiyun yuqalu lahu Muhammadun al-Aminu wa yakunu min qabilati Hasyimin. Jadi nanti di zaman engkau akan muncul seseorang laki-laki dari Bani Hasyim yang namanya itu disebut sebagai Muhammad al-Amin, Muhammad yang bisa dipercaya. Dan dia itu berasal dari kabilah Hasyim. Wa huwa yakunu nabiyya. Wa huwa yakunu nabiyya akhir zamani. Dia ini akan menjadi nabi akhir zaman. Laula dzalika lamma khalaqallahu as-samawati wal ardina wa ma yakunu fihima wa ma khalaqa adama wa ma khalaqal anbiya'a wal mursalina wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalina wa khatamun nabiyyina wa anta tadkhulu fi islamihi wa takunu waziran lahu wa khalifatan min ba'dihi wa hadza ta'biru ru'yaka. Jadi dia akan menjadi nabi akhir zaman. Kalau bukan karena dia, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi, serta tidak menciptakan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, serta tidak menciptakan Adam, tidak menciptakan nabi, tidak menciptakan rasul. Dia ini akan menjadi pemimpin para nabi dan para utusan, serta menjadi nabi yang terakhir, penutup para nabi. Dan engkau nanti akan masuk ke dalam agamanya, yaitu agama Islam, dan engkau akan menjadi pembantunya, serta akan menjadi khalifah setelah ketika nabi tersebut itu wafat ya. Nah, ini adalah arti dari mimpimu. Summa qala, kemudian si pendeta ini menambahi, wajadtu na'tahu wa sifatahu fit Taurati wal Injili wa Zaburi. Saya mendapatkan kriteria-kriteria seperti ini itu dari Taurat, Injil serta Zabur ya. Wa inni aslamtu lahu wa katamtu islami khaufan minan nasara. Nah, sebenarnya saya ini sudah beragama Islam, akan tetapi saya menyembunyikan keislamanku karena takut dengan orang-orang Nasrani ya. Nah, falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu min rahibi sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa qalbuhu wastaqa ila ziyaratihi. Ketika Abu Bakar sudah mendengar sifat Nabi dari pendeta ini, maka hatinya itu menjadi terketuk dan ingin segera menemui Nabi yang dimaksud. Wa qadima
ini kodima atau kodama? Coba kalian bacanya apa? Coba saya baca wa kodima saja ya. Wa kodima ilama kata, kalau salah ya tolong dikoreksi ya. Wa kodima ilama kata wa talaba fawajadahu. Maka Abu Bakar pun datang ke Mekah mencari Nabi yang dimaksud dan akhirnya ketemu. Wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi. Abu Bakar ini sangat cinta sekali dengan Nabi ini. Dia itu tidak bisa sabar atau tidak betah kalau misalkan tidak melihat Nabi tersebut itu sesaat. Falamma tola al-amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Nah, ketika pertemuan mereka itu sudah berlangsung cukup lama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suatu hari itu berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, kulla yaumin taji'u ilayya. Kulla yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'iyya. Lima la aslama yuslimu. Lima la tuslim." Ya. Wahai Abu Bakar, setiap hari engkau itu datang kepada saya dan duduk bersama saya. Kenapa engkau itu masih belum masuk Islam? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar menjawab, "Lau kunta nabiyyan fala budda laka minal mu'jizati." Kalau engkau itu memang seorang nabi, maka pasti ada sebuah mukjizat. Ya. Faqala an-nabiyyu alaihi salamu, maka Nabi menjawab, "Amma takfika al-mu'jizatu allati ra'aita bisyami wa abbaraha ar-rahibu wa akhbaraka an islamihi." Apakah mukjizat ini itu tidak cukup, yaitu ketika engkau itu bermimpi di Syam, yang mana mimpi itu sudah ditakbir, sudah ditafsiri sama pendeta, yang mana pendeta ini itu menghabari tentang keislamannya. Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nah, ketika Abu Bakar mendengar hal ini, dia itu kok tahu ya? Maka seketika itu juga dia itu mengucapkan syahadat. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Anda adalah utusan Allah. Wa aslama, maka dia masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan Islamnya itu menjadi baik ya. Tidak ada orang yang keimanannya itu sekuat Abu Bakar ya. Makanya di sini wa hasuna islamuhu. Nah, itu untuk kisah mengenai perawi dari hadis itu tadi, dari Jumat menuju Jumat, dari sholat ke sholat itu menjadi kafarah. Itu untuk kisah rawinya. Sekarang untuk isi hadisnya ada sebuah cerita yang ini fokusnya ke hari Jumat. Hikayatun ukhra, cerita yang lain. Ini baru satu halaman. Sekarang kita masuk ke halaman yang kedua. Ini saya capek. Cerita yang lain. Kana akhwani majusiyani fi zamani Malikini bani Dinarin abada an-nara. Jadi ada dua bersaudara yang agamanya Majusi di zamannya Malik bin Dinar, yang mana keduanya ini menyembah api. Ahaduhuma salasan wa sab'ina sanatan. Yang tua itu berumur 73 tahun, wal akharu khamsan wa salasina sanatan. Yang muda usianya 35 tahun. Faqala al-akhu al-asgharu li akhihi al-akbaru, ta'al hatta nujarribaha hal ihtarama yahtarimu. Hal tahtarimuna aw tuhrikuna kama tuhriku alladzi lam ya'budha. Mas, coba kita coba ya. Kira-kira api yang selama ini kita sembah itu memuliakan kita atau membakar kita? Sebagaimana membakar orang yang tidak menyembahnya. Kalau api ini kita sentuh, fa ini taramatna an-naru na'budha wa illa fala. Jika api ini itu tidak membakar kita, maka akan kita sembah terus. Akan tetapi jika api ini membakar kita, ya mending nggak usah kita sembah. Kalau si tua menjawab, "Naam, oke," gitu. Saya percepat si tua sama si muda ya, gitu ya. Fa'uqada naron, maka keduanya mendekati api. Faqala al-akhu al-asgharu li akhihi al-akbaru, "A'anta tad'u yadaka am ana ad'uha?" Maka si muda itu berkata kepada si tua, "Sampean dulu yang meletakkan tangan atau saya?" Ya. Faqala, maka si tua berkata, "Bal anta tad'uha." Kamu dulu aja. Fa doa al-asgharu yadahu 'alaiha fa ahraqat usbu'ahu. Maka si muda meletakkan tangannya di api, maka tentu ya tangannya terbakar oleh api tadi. Faqala, "Aduh." Di sini bukan aduh sih, tapi ya. Faqala wa naza'a yadahu anha. Maka tangannya ditarik dari api ini. Faqala, maka si muda ini berkata, "A'buduka mundu khamsin wa salasina sanatan fatu'dini." Saya itu sudah menyembah engkau selama 35 tahun, akan tetapi engkau menyakitiku.
Faqala, maka si muda ini langsung saja, si muda ini berkata, ya akhi, wahai saudaraku, ta'al hatta na'buda rabban wa ilahan wahidan lau adnabna wa tarakna amrahu khamsa mi'ati amin masalan tajawaza anna wa afa anna bi ta'ati sa'atin wahidatin wa istighfari marratin wahidatin. Mas, mending kita nyembah ke satu Tuhan aja, yang mana kalau seandainya kita berbuat dosa dan meninggalkan hak Tuhan tadi selama 500 tahun misalnya, itu Tuhan tadi itu tetap akan mengampuni kita dan ya sama ya, menghapus dosa kita dan mengampuni kita dengan satu kali taat dan satu kali istighfar. Fa'ajabahu al-akhu al-akbaru idzalika faqala ta'al hatta nadhhaba ila man yadulluna 'ala tariqi al-mustaqimi wa yu'allimuna dinal islami. Maka si saudara tua, si tua tadi itu menjawab dengan berkata, ya sudah kalau gitu mari kita pergi ke seseorang yang bisa mengajarkan kita jalan yang lurus serta mau mengajarkan kita agama Islam. Qala, maka si rawi di sini menambahkan kisahnya, fajtama'a ra'yuhuma ala ayyadhaba ila Malikin ibni Dinarin liyuk ridho alaihima al-islama. Maka keduanya sepakat untuk pergi menemui Malik bin Dinar supaya Malik bin Dinar mengajarkan mereka Islam. Faqasadahu fa'atayahu fawajadahu wa huwa fi sawadin Basrah. Maka mereka pun ingin menemui Malik bin Dinar, kemudian mereka mulai pergi dan mendapati Malik bin Dinar di tengah-tengah kota Basrah. Ya jelisu lil amati wa a'addu yu'iddu wa yu'idduhum. Malik bin Dinar duduk di halayak ramai dan memberikan mauidhah kepada mereka. Waqad ijtama'a alaihi khanqun katsirun, ada banyak sekali orang yang berkumpul di situ. Falamma waqa'a basaruhuma alaihi qala al-akhu al-akbaru li akhihi al-asghari qad badali alla uslima fa innahu qad mada aktsara umri fi ibadatin nari walau anni aslamtu wa raja'tu ila dinil islami wa dini Muhammadin yu'iruni ahlu baiti wa jiwari. Maka si tua itu berkata kepada si muda, saya ini sudah lama tidak memeluk agama Islam dan usia saya itu sudah habis untuk menyembah api. Kalau saya masuk Islam dan saya kembali ke agama Islam atau agamanya Muhammad, maka nanti keluarga serta tetangga saya itu akan mencela saya. Wan naru ahabbu ilayya min ta'yirihim. Mending saya masuk neraka saja deh. Aduh, ini kata-kata yang tolol sih. Mending saya masuk neraka saja daripada saya dinyinyir sama keluarga serta tetangga saya. Faqala lahu al-akhu al-asgharu. Maka si muda ini berkata, la taf'al, jangan lakukan itu. Li'anna ta'yirahum qad yazulu. Karena nyinyiran mereka itu nantinya akan habis, akan selesai. Wan naru abadan la tazulu. Sedangkan api neraka itu tidak akan pernah selesai, akan selamanya. Falam yastami ilaihi. Si tua itu tetap enggak mau mendengarkan si muda. Faqala lahu, maka si muda ini sudah kesal, ya sudah, anta wasa'nuka, ya sudah kalau gitu urusanmu. Ya, anta syakiyun ibnu syakiyin, ya battalat dunya wal akhirah. Ya sudah, engkau dengan urusanmu sendiri, ya sudah urusanmu situ. Engkau adalah orang celaka, putra dari anak orang celaka, wahai battal. Battal itu kalau saya cari di kamus artinya itu wong kang nganggur, orang yang nganggur, enggak punya pekerjaan di dunia dan akhirat, ya. Faraja'a al-akhu al-akbaru walam yuslim. Maka si tua itu kembali dan enggak mau masuk Islam, gitu. Nah, ini masih belum selesai. Selanjutnya, waja'a al-akhu al-asgharu ma'a aulatihi as-sigari wa amma amra'atihi. Wa dakhalu bainan nasi fil majlisi wa jalasu hatta faragha Malikun min kalamihi wa wa'dihi. Maka si muda ini bersama anak kecilnya dan istrinya itu datang. Mereka masuk di kerumunan orang di majelis tersebut dan mereka itu duduk sampai Malik bin Dinar selesai ngomong dan selesai memberikan mauidhah. Summa qala ilaihi asyabu wa qasa alaihi al-qisata wa sa'alahu ayyuridu alaihi al-islama wa ala ahli baitihi. Maka kemudian pemuda ini, nah ini konteksnya berubah ya. Yang tadinya itu al-akhu al-asgharu, sekarang
dirubah ke asyab. Ya, maksudnya ya sama, orangnya sama. Berhubung tadi itu ada saudara tua, maka penyebutannya al-akhu al-asghuru. Nah, berhubung sekarang karena saudara tuanya itu sudah menghilang dari konteks cerita, maka di sini penamaannya disebut sebagai pemuda, ya. Maka pemuda ini menceritakan kisah masa lalunya dan meminta kepada Malik bin Dinar supaya Malik bin Dinar itu mau mengajarkan Islam kepada dia dan keluarganya, ya. Fa'aradu alaihim, maka Malik bin Dinar menjelaskan Islam kepada mereka, kepada keluarga ini, wa aslamu jami'an, maka satu keluarga ini masuk Islam. Fabaka annasu kulluhum farhan, maka semua manusia di situ menangis bahagia. Wa arada asyabu ayyarji'a, nah setelah itu si pemuda ini ingin balik ke rumahnya. Faqala lahu, maka Malik bin Dinar itu berkata, ijlis, duduk dulu, hatta ujmi'a laka min ashabi syai'an min amwal dunya, duduk dulu, saya mau ngasih sesuatu kepada engkau berupa harta dunia. Akan tetapi si pemuda ini berkata, faqala la uridu an aba'a yubi'u, la uridu an ubi'a, atau ba'a yabi'u saja ya, berarti abi'u. La uridu an abi'a ad-dina bidunya, saya tidak ingin menjual agama dengan dunia, ya. Akhirnya si pemuda ini ya nggak dapat apa-apa, ingin Islamnya itu memang benar-benar murni. Suman sarafa, kemudian si pemuda ini pergi, fadakhala khirbatan fawajada fiha baitan ma'muran fanazala fihi. Maka pemuda ini masuk ke sebuah khirbah. Khirbah ini kalau saya cari di kamus Ma'ani itu enggak ada. Tapi kalau saya cari di kamus bahasa Arab yang maksudnya itu bahasa Arab, khirbah ini maksudnya adalah makanun muhisun, yaitu sebuah tempat yang di situ terdapat kehidupan. Ya, kalau konteks zaman sekarang itu ya perumahan, tapi kalau konteks zaman dulu itu ya kayak kumpulan rumah-rumah di situ. Kalian mungkin kalau melihat film-film zaman dulu, film lawas, kan biasanya di tengah hutan itu ada beberapa rumah kumuh, rumah jelek, ya, yang isinya itu ya beberapa rumah, itu sudah disebut sebagai komplek perumahan kalau zaman dulu. Nah, mungkin maksudnya khirbah itu seperti itu, yang mana di situ ada sebuah rumah yang ditinggali sama pemuda serta keluarganya tadi. Fanazala fihi, pemuda tadi tinggal di situ. Falamma asbaha minal ghaddi qalat lahu imra'atuhu. Nah, ketika hari esok datang, maka istrinya berkata kepada pemuda tadi, idhab ila suqi watlub amalan washtari bi ujratika syai'an naqulu. Mas, coba pergi ke pasar dan carilah sebuah pekerjaan yang sekiranya gajinya itu bisa buat kita makan, ya. Summa qama, kemudian pemuda ini itu berangkat. Fadhahaba ila suqi falam yastajirhu ahadun. Nah, ketika pemuda ini sudah berangkat ke pasar, tidak ada seorang pun yang mau menggaji pemuda ini. Faqala fi nafsihi, maka si pemuda ini itu berkata kepada dirinya sendiri, hatta a'mala fihi lillahi ta'ala. Ini sebuah ungkapan, ya. Saya masih belum tahu arti pastinya itu seperti apa, tapi kalau di samping ini saya artikan sampai saya beramal memang untuk lillahi ta'ala. Atau mungkin kalau saya artikan konteks zaman sekarang, ya, saya ini sudah bekerja lillahi ta'ala, nggak mengharapkan upah dari siapapun, nah, gitu. Fadakhala masjidan matrukan min anil jamaati shalla fihi lillahi ta'ala ilallail. Nah, selesai bekerja, ya bekerja, nggak tahu bekerja apa, ya, pokok selesai bekerja di pasar, si pemuda tadi masuk masjid yang di situ tidak ada orangnya sama sekali. Dia sholat di dalam masjid itu sampai malam. Shalla fihi lillahi ta'ala, sholat karena Allah, ilallail, sampai malam. Nah, selesai sholat sampai malam, summa roja'a ila manzilihi sifral yadaini. Dia kembali ke rumahnya dalam kondisi tangan kosong. Faqalat imra'atuhu, maka istrinya itu tanya, alam tajid al-yauma syai'an, Mas, sudah dapat sesuatu enggak hari ini? Faqala, maka si pemuda ini berkata, ayyatuhal mar'atu amiltu al-yawma lil maliki falam yu'tini syai'an asa ayyutiyani godan.
Dik atau wahai istriku, hari ini saya sudah bekerja hanya untuk zat yang maha raja, ya maksudnya ya Allah ya. Akan tetapi Allah masih belum memberi saya sesuatu. Mungkin besok Allah akan memberi saya sesuatu. Ya, fabatu jami'an ja'in, maka satu keluarga itu di malam itu tidur atau menginap dalam kondisi lapar semua. Falamma asbaha minal ghaddi fa kharaja ila suqi falam yajid amalan. Nah, hari esok berganti, hari esok datang, si pemuda ini keluar dan menuju ke pasar lagi, akan tetapi tetap tidak menemukan suatu pekerjaan. Ya, fadhahaba ila dzalikal masjidi wa shalla fihi lillahi ta'ala ilal lail. Maka si pemuda tadi itu ya balik lagi ke masjid yang sebelumnya, sholat di dalam masjid sampai malam hari. Summa raja'a ila manzilihi sifriyataini. Di hari yang kedua, pemuda ini pun kembali ke rumah dalam kondisi tangan kosong. Faqalat lahu imra'atuhu. Istrinya pun tanya, "Alam tajid al-yauma aidan syai'an?" Apakah hari ini juga tidak mendapatkan sesuatu? Waqala, si pemuda ini berkata, "Amirtu al-yauma lil maliki alladhi amirtu lahu amsi. Arju ayyutiyani godan wa huwa yaumul jum'ati." Nah, di hari ini saya juga bekerja untuk Al-Malik, zat yang maha memiliki, yang mana saya juga kemarin bekerja untuknya ya. Nah, saya berharap Allah atau zat yang maha memiliki itu memberikan saya sesuatu besok, karena besok itu hari Jumat ya. Fabatu aidon ja'in, maka satu keluarga itu di hari itu pula dalam kondisi lapar semua. 2 hari ya. Mana tadi hadisnya? 2 hari belum makan ya. Falamma asbaha minal ghaddi wa huwa yaumul jum'ati fadhahaba ila suqi falam yajid amalan. Nah, hari esok datang, hari yang ketiga ya, yaitu hari Jumat, maka si pemuda ini berangkat menuju ke pasar, akan tetapi nasibnya sama, tidak menemukan pekerjaan. Maka si pemuda ini itu zahaba ila dalikal masjidi fa shalla raka'ataini summa rafa'a yadahu ila samai. Maka si pemuda ini balik lagi ke masjid tadi dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia itu mengangkat kedua tangannya ke langit, faqala, dan dia bermunajat begini, Ilahi wa sayyidi wa maulaya, laqad akramtani bil islami wa tawwajtani bitajil islami wa hadaitani bitajil huda, fa bi hurmatid din alladhi razaqtanihi wa bi hurmatil yaumi al mubaraki asyarifi alladhi qadruhu indaka adimun wa huwa yaumul jum'ati as'aluka an tarfa'a syaghala nafaqati iyali an qalbi wa arzaqa yurziku wa turziqani min haitsu la ahtasibu. Ilahi, wahai Tuhanku, wahai Sayyid, pemimpinku ya, wa maulaya, dan kekasihku, sesungguhnya engkau telah memuliakan saya dengan Islam, dan engkau telah memberikan saya mahkota Islam, dan engkau telah memberikan hidayah kepada saya dengan mahkota hidayah. Maka dengan kemuliaan agama yang engkau berikan kepada saya, yang engkau rezekikan kepada saya, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah, yang mulia, yang mana kedudukannya itu agung di sisimu, yaitu hari Jumat, saya meminta ya Allah, engkau mengangkat atau menghilangkan kesibukan nafkah keluarga saya dari hati saya, dan engkau memberikan saya rezeki dari arah yang tidak saya kira. Fa'ana wallahi astahyi min ahli wa iyali wa akhafu alaihim min taghayyuril hali li hadasati halihim fil islami. Maka demi Allah, saya itu malu ya Allah kepada keluarga saya dan istri saya, serta saya itu khawatir kepada mereka manakala terjadi perubahan kondisi disebabkan perubahan kondisi mereka di dalam Islam. Jadi saya khawatir Islam mereka nanti itu akan berubah gitu. Qala, maka kemudian di sini rawi melanjutkan ceritanya. Summa qama washtaghala bisolati wa shalla raka'ataini. Kemudian pemuda ini itu sibuk dengan sholat dan dia sholat 2 rakaat. Falamma kana waqtun tisafin nahari kharaja hadha syabu ila jum'ati wa ghalaba ala auladihi al-ju'u. Nah, ketika sudah masuk pertengahan siang di hari Jumat, pemuda ini itu berangkat menuju Jumatan. Di waktu yang sama, anaknya itu sudah sangat kelaparan. Nah,
dalam kondisi ini waja'a rajulun ila babi baitihi alladhi fihi iyaluhu wa qara'a alaihimul baba. Tiba-tiba ada sesosok pria. Di sini pria pemuda, tapi bukan pemudanya tadi. Ini pemuda gaib ya, datang menuju rumahnya, yang mana di rumahnya itu ada keluarganya. Kemudian pemuda gaib ini itu mengetuk pintu mereka, tok tok tok. Fakharajat imra'atuhu fa idan huwa syabun hasanun wajhi biyadihi tabakun min dahabin muqta bimindilin mudhabin. Maka istrinya itu datang menemui orang yang mengetuk pintu tadi. Tiba-tiba istrinya itu melihat sosok pemuda yang sangat tampan yang membawa tobak-tobak itu, ya saya artikan wadah ya. Wadah yang terbuat dari emas yang ditutupi sama kain yang terbuat dari emas. Faqala laha, maka si pemuda gaib ini berkata kepada istri pemuda manusia, khudi hadat tabaqa wa quli li zaujika hadihi ujratu amalika fi yaumaini. Wahai apa ini, Bu, ambil wadah ini dan katakan kepada istrimu, ini adalah upahnya selama 2 hari. Fazid anta fil amali nuziduka nahnu fil ujrati khosatan fi hadzal yaumi, yakni yaumal jum'ati. Kemudian ini pesan kami kepada istri, kepada suami Anda ya, tolong Anda lebih semangat lagi beramal, maka nanti upahnya akan semakin kami tambah, apalagi di hari ini yaitu hari Jumat. Fa innal amala al-qalina fi hadzal yaumi indal maliki al-jabbari kasirun, karena sesungguhnya beramal yang sedikit di hari ini itu di sisi zat yang maha raja serta zat yang maha jabbar itu zat yang maha memaksa ya, itu pahalanya itu kasir, banyak ya. Fa khadat at-tabaqa fa idan fihi alfu dinarin, maka si istri tadi itu mengambil wadah tadi, ketika dibuka ternyata isinya 1000 dinar. Dinar mata uang emas loh ya. Itu. Fa khadat dinaran wa dhahabat ila sarraf. Maka si istri ini itu penasaran, dia mengambil 1 dinar tadi dan membawanya ke tukang penukaran uang, sarraf, money changer ya, penukaran uang. Ini orang ya, tukang penukar uang. Wa kana as-sarrafu nasraniyan. Si penukar uang ini itu adalah orang Nasrani. Fawazana ad-dinara fazada 'alil misqali ila misqalaini. Nah, kemudian si money changer, si penukar uang tadi itu menimbang dinar ini. Ternyata bobotnya itu 2 kali lipatnya. Ya. Kemudian fanadara ila nikosihi atau nakosihi saya lupa. Maka si money changer ini itu memperhatikan pola yang ada di koin dinar ini. Fa'arafa annahu min hadayil akhirati. Kemudian dari pola yang dia lihat, kemudian dia itu ngeh atau tahu kalau ini koin atau dinar ini bukan berasal dari dunia, ini dari akhirat ini. Faqala laha, kemudian si penukar uang tadi itu tanya ke istri tadi, min aina wajadti hada, dari mana engkau mendapatkan uang ini? Faqassathu, maka si istri tadi itu menceritakannya. Qala as-sarafu, kemudian si tukang penukar uang ini berkata, a'ridi alayya al-islama, tolong kasih tahu saya apa itu Islam, jelaskan kepada saya apa itu Islam. Fa aslama, kemudian si money changer ini masuk Islam di hari itu. Summa dafa'a ilaiha alfa dirhamin, kemudian si penukar uang tadi itu mengganti. Di sini redaksinya itu dafa'a ya, mungkin maksudnya ya mengganti, tapi enggak mengganti keseluruhan 1 dinar tadi ya, karena harganya lebih mahal, mungkin diganti setengahnya atau sebagiannya saja. Si penukar uang tadi itu mengganti 1 dinar tadi itu dengan 1000 dirham. Faqala, akan tetapi di sini itu dia itu berkata, angfikiha, ini infakkan 1000 dirham ini, fa in faniyat fa'limini, kalau 1000 dirham ini masih kurang, beritahu saya, akan saya kasih lagi. Mungkin maksudnya begitu ya. Nah, gitu. Nah, belum selesai kisahnya ya. Falamma shalla asyabu mado ila manzilihi sifrau yadaini. Nah, ketika si pemuda ini sudah selesai sholat, dia itu kembali ke rumahnya.
dalam kondisi tangan kosong lagi ya. Wabasato, nah di saat sudah terpepet seperti ini tidak ada solusi, wabasato min dilahu wa mala'ahu minat turabi wa qala fi nafsihi law annaha qalat ma hada qultu laha hamaltu dakikon. Kemudian dia membeberkan sorbannya atau sapu tangannya, pokok kain yang dia bawa. Kemudian kain yang dibeberkan itu dia isi dengan tanah. Kemudian dia berkata dalam dirinya sendiri, kalau seandainya istriku nanti itu tanya, Mas itu apa? Akan saya jawab, ini dik saya bawa tepung. Gitu. Nah, kemudian falamma dakhala al-hirbata nadara ila baitihi. Ketika dia sudah masuk ke hirbah, ke pemukiman tadi, dia melihat ke rumahnya dari jauh. Dilihat dari jauh dulu ya. Faidan huwa muhayyaun bifarosin. Tiba-tiba kalau diperhatikan ternyata rumahnya itu sudah, istilahnya itu sudah rapi lah. Kalau di sini konteksnya kan muhayyaun, yang disiapkan bifirosin dengan ranjang-ranjang kan, artinya begitu. Tapi saya artikan rumahnya itu sudah tertata rapi, beda dengan rumahnya sebelumnya. Wajada fihi raihatat ta'ami. Dan dari rumahnya dia itu mencium ada aroma makanan. Ini kok bisa ada aroma makanan? Fawadoa al-mindila indal babi kaila tash'uru hiya. Nah, kemudian dia meletakkan kain yang dia bawa tadi di depan pintu supaya istrinya itu tidak sadar ya. Summa sa'alaha anil hali wa ma ra'a fil baiti. Kemudian si pemuda ini itu tanya ke istrinya mengenai kondisi rumahnya dan apa yang dia lihat di dalam rumahnya. Faqasat alaihi al-qisata, maka si istrinya itu menceritakan semuanya. Fasajada lillahi syakiran azza wa jalla, maka si pemuda ini itu sujud syukur kepada Allah azza wa jalla. Summa qalat lahu imra'atuhu. Nah, kemudian si istrinya itu ngeh sama bungkusan kain yang ada di depan pintu rumah mereka. Kemudian si istrinya itu tanya, Majik tafin mindir, Mas apa yang engkau bawa di dalam kain itu? Faqala laha, si pemuda ini menjawab, la tas'alini, jangan tanya saya, atau maksudnya itu saya nggak tahu. Sudah masa bodoh lah sama yang ada di dalam kainnya tadi itu. Pokok intinya sudah hidup enak di rumah itu, yang ada di dalam karung sudah ditinggalkan saja, masa bodoh. Jangan tanya kepada saya. Nah, si istrinya itu penasaran. Fadahabat wa fatahat al-mindila faidan at-turabu soro dakikon bi'nillahi ta'ala. Ketika dibuka itu kain, tiba-tiba isinya yang awalnya itu tanah berubah menjadi tepung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fasajada ashabu syakiran wa abadallaha hatta tawafahullahu azza wa jalla. Kemudian si pemuda ini tambah lagi sujud syukur kepada Allah dan menyembah Allah sampai pemuda ini itu wafat. Nah, kemudian ini pesan Al-Faqih ya. Qala Al-Faqihu rahmatullahi alaihi. Pesan Al-Faqih kepada kita semua ya, irfa'u aydiyakum ilas samai, angkatlah tangan kalian ke langit, waqulu, dan ucapkanlah ini tadi ya, bihurmatil jum'ah, dengan kemuliaan hari Jumat, ighfir lana dunubana waqshif anna kurbatina. Ya Allah, dengan kemuliaan hari Jumat, ampunilah dosa kami dan hapuskanlah kesusahan-kesusahan kami ya. Wa hadza syabu lamma ta'allaha wa syafa'a atau syafa'a ya. Coba menurut kalian apa? Saya baca syafa'a ya, tapi kalau salah mohon koreksi ya. Wa syafa'a ilaihi bihaqqi yaumil jum'ati hatta qada hajatahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pemuda ini ketika berdoa atau meminta kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya dengan haknya hari Jumat sampai Allah memenuhi kebutuhannya dan memberikan dia rezeki dari arah yang pemuda tadi tidak kira-kira. Fakadzalika nahnu, begitu juga kita. Idza da'auna yaumul jum'ati asallahu ayyaqdiya hawaijana. Kalau kita mau berdoa di hari Jumat, semoga saja Allah itu memenuhi hajat-hajat kita. Fa innahu raufun rahimun wa ilahun karimun. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha belas kasihan, zat yang maha rahim, yang maha penyayang, serta wa ilahun karimun, Tuhan yang maha mulia, atau biasanya guru saya itu menerjemahkan karimun, zat yang maha dermawan.
Nah, itu untuk kisah yang ada di dalam hadis ke-6 yang titik fokusnya adalah hari Jumat. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan di hari yang ke-6 ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini videonya berapa menit ini? 40 menit kalau di sini ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya, dan insya Allah untuk hadis yang ketujuh ini sudah memulai sedikit, akan kita lanjutkan insya Allah di hari selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.